Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Gemais yang merupakan kelompok gabungan dari RKPU, Keputrian, dan Media Komunikasi nih. Bersama saya Alia Rahma selaku Kabid Keputrian, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan dalam Islam. Nah, pastinya saya kali ini nggak sendirian. Ada rekan bincang saya yang turut menemani kita dalam mengisi podcast kali ini. Silakan Mbak, diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Cahya Kamila Maharani selaku Kabid Riset Keilmuan dan Pemberdayaan Umat. Selamat sore Mbak Aul. Selamat sore Mila, gimana kabarnya? Alhamdulillah nih, baik banget Mbak Aul. Kita mau ngapain kali ini Mil? Oke, kita bakal podcast ya sih Mbak, podcast Gemais nih. Ini Prokja baru kita yang mana Prokja gabungan dari RKPU, Keputrian, dan juga Media Komunikasi. Masya Allah ya, langsung 3 bidang sekaligus. Iya, Masya Allah keren banget gak sih ini. Jadi jangan lupa untuk teman-teman dengerin deh. Oke Mbak Cahya, kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh banget Mbak Aul. Oke, jadi yang pertama itu, kenapa sih podcast ini tuh dibuat gabungan langsung 3 bidang sekaligus? Oke, jadi pertanyaannya tadi kan tentang mengapa podcast ini dibuat 3 bidang sekaligus ya Mbak ya. Karena iya. tadi kan kita udah nyepil nih kalau misalnya Prokja ini dibuat oleh bidang RKPU, Keputrian juga dengan Medcom. Jadi alasannya itu Mbak, karena sebenarnya kita kan membahas tentang isu-isu ya Mbak, yang mana isu-isu itu dibuat oleh RKPU karena RKPU itu kan kajian riset ya Mbak, jadi dimana kita itu mengkaji isu terbaru, terkini, pokoknya yang hot news itu ada di RKPU. Namun pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perempuan dalam Islam, yang mana perempuan itu cenderung dengan bidang keputrian gitu. Lalu kenapa ada media komunikasi gitu kan? Padahal di sini yang ngomong antara Keputrian dan RKPU gitu. Jadi alhamdulillahnya nih Mbak, di Gemais itu dari media komunikasi mau menampung, mau mengedit dan juga memberikan ruang untuk kita bisa berbincang-bincang, bisa sharing terkait tentang perempuan dalam Islam. Masya Allah ya. Gitu Mbak Allah. Nah, Masya Allah ya, jadi itu tadi ya alasannya kenapa langsung dibuat 3 bidang sekaligus di dalam podcast ini ya. Iya, jadi, bener banget Mbak. Terima kasih banget ya kepada Medcom ini ya, udah menyediakan ruang yang Masya Allah untuk kita bersharing-sharing iya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting banget nih Mbak untuk kita tanyain, untuk kita sharing. Udah siap jadi belum nih? deg-degan gini ya Mbak ya? Iya, udah siap belum nih Mbak kira-kira? Bismillah, siap deh. Kalau misalnya untuk Gemais mah apa sih yang enggak gitu kan? Masya Allah. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, seberapa penting sih Mbak peran perempuan dalam Islam itu menurut Mbak Cahya? Oke, jadi tadi pertanyaannya seberapa penting perempuan dalam Islam. Nah, perempuan sebagaimana yang kita ketahui itu memiliki peran yang amat penting bagi sebuah peradaban, yang mana dari perempuan itulah akan lahir seorang generasi baru yang akan meneruskan estafet kehidupan. Bener gak sih Mbak Aul? Iya bener banget. Karena dari perempuan itu kan perempuan yang mempunyai rahim dan perempuan juga yang melahirkan kan ya Mbak. Iya. Jadi dari perempuan itu akan tumbuh generasi-generasi baru yang mana bisa membangun peradaban yang lebih baik ke depannya. Benar banget. Bahwasanya juga dalam hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya, dan jika rusak wanitanya, maka rusak pula negaranya. Jadi sebegitu penting nih Mbak perempuan itu dalam Islam maupun bagi negara itu sendiri gitu. Dari hadis tersebut yang saya sebutkan, dapat kita pahami bahwa Islam datang bukan untuk untuk menyudutkan wanita seperti kaum-kaum terdahulu, karena waktu dulu kan kita tahu tuh Mbak, kalau misalnya dulu itu didiskriminasi banget ya Mbak, benar-benar terbelakang, perempuan terbelakang. Nah, namun dalam Islam ini wanita ini dianggap penting, dihargai dan dihormati, tidak seperti dahulu yang memang menganggap wanita tidak ada nilainya sama sekali gitu Mbak Allah.
setelah adanya Islam mungkin perempuan juga lebih dihargai, dihormati. Bener banget. Itu pentingnya sebuah wanita dalam Islam. dalam Islam ini. Karena dari para wanita lah gitu Mbak, nanti akan terlahir ilmuwan, terlahir dosen-dosen, Masya Allah, terlahir bener banget presiden pun pasti dari seorang ibu Iya, yang mana benar. ibunya itu pasti wanita nggak Iya. sih Mbak? Di balik anak yang hebat itu pasti Pasti ada ada. ibu yang sangat luar biasa dan hebat juga kan. Iya bener banget. Oh, oke. Berarti sebegitu pentingnya peran perempuan itu dalam kehidupan ya. Bener banget. Benar banget. Islam itu benar-benar memuliakan perempuan Iya, Mbak. benar ya Allah, Masya Allah. Nah, ada lagi nih, sering juga kita dengar nih Mbak. Kira-kira Mbak setuju nggak sih kalau misalnya ada persepsi yang bilang bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh, mendingan di rumah aja gitu. Iya. Gimana tuh Mbak? Ya kita sering banget dengar tentang persepsi itu ya Mbak. Tapi Iya, mungkin di mungkin masih di desa-desa atau di daerah-daerah terpencil yang memang masih menganggap hal tersebut dan masih Tabu, menganggap wanita berpendidikan itu tabu ya nggak Iya, sih Mbak? benar, tabu. Jadi masih menganggap bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya pasti akan di dapur, Iya, di kasur, ngurusin anak iya, gitu-gitu di kan, dan sumur, di iya. sumur ya nggak sih? Nah, tapi seperti yang udah saya sebutkan tadi bahwa perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, Iya, yang mana perempuan itu harus menjadi rumah, harus menjadi sebuah tiang yang paling penting, karena tiang itu yang paling penting itu adalah kekuatannya, ya nggak sih Mbak? Iya, benar Wanita banget. itu harus mempunyai pendidikan, wanita itu harus mempunyai ilmu dan pikiran, bukan untuk menyembuhkan dirinya sebenarnya, Iya, tapi benar. untuk menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya anak-anaknya. nanti, Iya, gitu kan. benar. Jadi kan kayak nanti kalau ditanya ini siapa yang ngajarin kamu gitu, ini ibu Ibu saya saya, yang Masya ngajarin, Allah, Masya ya. Allah. Kalau Seneng banget seneng gitu banget ya, kan jadi kita kan bukan jadi kayak ibu. ini ada kebahagiaan tersendiri Iya. nih buat kita kalau misalnya ditanya anak kita tiba-tiba jawab itu ibu saya gitu Iya, kan. benar. Pasti kita seneng banget gitu. Kayak sebuah pepatah tuh juga ya, al-ummu madrasatul ula gitu ya. Iya bener Ibu banget. adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ngomongin setuju atau tidak setuju tentang hal tersebut, saya sangat tidak setuju sih. Iya, karena kita sebagai perempuan juga punya peranan, nggak hanya di rumah, di luar juga kita punya peran untuk menuntut ilmu dan juga berpengetahuan luas. Apalagi sekarang sudah ada emansipasi wanita yang Iya, mana benar banget. antara laki-laki dan perempuan itu gendernya sudah disetarakan. Namun Iya. walaupun Begitu. begitu, perempuan itu tidak boleh istilahnya melawan suaminya, karena Iya, jika di harus rumah tetap, itu suami itu adalah nahkoda bagi rumah tangganya. Masya Allah, ini bicara jadi kemana-mana gitu ya harus Mbak. harus tetap Seru nih. walaupun dia sekolah tinggi tapi dia harus juga tetap dalam kodratnya, dalam bener lingkaran fitrahnya gitu, sebagai istri, sebagai ibu juga, tapi nggak juga menghilangkan kesempatan dia buat belajar gitu kan ya. Meraih ilmu setinggi-tinggi. Iya, benar banget. Wah, Masya Allah, ternyata sebegitu mulianya ya wanita dalam Islam itu. Dia sangat dihargai, diperlakukan sangat dimuliakan, terus juga dia berhak buat berpendidikan, dia menjadi ibu pertama bagi anak-anaknya, madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan dia juga sangat dimuliakan gitu ya di dalam Islam. Masya Allah. Nah Mbak, tadi kan udah tuh tentang gimana perannya perempuan, terus gimana pendapatnya tentang perempuan sekolah tinggi. Aku mau nanya nih Mbak, ada nggak sih Mbak rekomendasi buku atau medsos atau tempat diskusi yang bisa kita spill nih ke teman-teman semua supaya lebih bisa mendapatkan wawasan yang lebih gitu, untuk kita sebagai perempuan itu harus gimana sih gitu. Ya, untuk rekomendasi nih, kalau misalnya buku yang lagi viral sekarang tuh Mbak, ada iya. Girl Alpha. Masya Allah ya, perempuan alfa ya yang sering kita dengar itu. Supaya jadi wanita yang lebih berkelas gitu nggak Iya, sih Mbak? benar, Independent woman gitu kan istilahnya.
women biklisi gitu ya, berkelas. Terus juga kalau misalnya akun Instagram itu aku follow di cewek hijrah. Masya Allah. Terus ada perempuan, Ada perempuan. parenting asyik juga. Jadi tadi itu ada parenting asyik, perempuan, iya. sama cewek hijrah. Itu akun-akun yang mesti kalian follow. Dan selain itu Mbak Aul pastinya harus nge-follow Gemais nih dan juga Mbak Binda, karena insya Allah nanti bakal ada Iya nih, episode kelanjutan yang Tentang mungkin akan podcast. dilanjutkan oleh kepengurusan selanjutnya ya Iya, Mbak Aul, karena iya, kita berada di insya ujung Allah. acara nih. Iya, udah di Sayang ujung banget. Di ujung banget kita. Dan pastinya ngedengerin podcast ini sampai akhir, karena insya Allah podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Iya. Terkait tadi tuh perempuan dalam Islam. Tentang isu-isu perempuan, tentang gimana sih perempuan itu dalam Islam gitu Ya, kan ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti nih semester baru untuk gabung ke UKM Babinda pastinya, supaya juga ketemu kita di UKM Gemais untuk anak-anak syariah. Iya, itu yang ungu-ungu. Yang Masya ungu-ungu itu. Allah. Ini ketojanya agak freak. Oke, itu tadi ya rekomendasi buku, medsos ataupun tempat diskusi ya. Dan ada nih satu lagi nih akun medsos nih yang teman-teman juga bagus banget nih buat perempuan ini. Apa tuh Mbak Aul? Muslimah Daily. Iya, itu itu bagus banget, itu banyak kajiannya juga bahas tentang perempuan deh pokoknya. Iya bener banget. Oke, jadi nih udah banyak obrolan kita, udah banyak bincang-bincang kita nih Mbak. Gak kerasa ya udah hampir bermenit-menit kita ngobrolnya. Iya, udah bermenit-menit. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini itu apa ya Mbak? Ini tadi kan kita udah membahas tentang perempuan dalam Islam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui tadi itu, bahwa perempuan dalam Islam itu sangat dimuliakan, sangat dihargai, dan sangat idam-idamkan istilahnya. Tidak lagi didiskriminasi. Karena itu perempuan itu Islam itu sangat menghargai perempuan, Memuliakan. bagaimana tidak. Banyak sekali, bahkan kita ketahui bersama bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Iya, Masya Allah, yang mana benar. ibu itu adalah perempuan. Ibu itu adalah pencetus madrasatul ula bagi anak-anaknya, di mana dari ibu-ibu itu terlahir ilmuwan-ilmuwan cerdas, terlahir pemimpin-pemimpin besar dunia, ulama-ulama alim, dan generasi hebat yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi untuk kita semua, hendaknya kita memuliakan perempuan, hendaknya kita menghormati ibu kita, menghargai pasangan kita, dan juga senantiasa melindungi dan mengasihi satu sama lain. Memuliakan, Benar, tidak saling menjatuhkan antara perempuan satu dengan perempuan yang lainnya, saling tegur merangkul. jika salah, tapi Iya, dengan cara-cara yang bisa diterima oleh hati manusia yang Mbak Aul, jangan saling Masya Allah. menyakiti. Saling merangkul, Ya, saling benar banget. memberikan nasihat dan kebaikan ya. Iya, Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin itu tadi podcast dari kita bareng bersama Mbak Cahya Kamila dari bidang riset keilmuan dan pemberdayaan umat. Iya, benar banget. Dan bersama saya Aulia Rahma dari bidang keputrian UKMF Gemais nih. Dan juga pastinya editor kita yang mantep banget, ada bidang media komunikasi nih Mbak Aul. Iya, Masya Allah, Medcom Gemais ya yang Oke teman-teman, jazakumullah khair telah mendengarkan podcast kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman semua, termasuk teman-teman perempuan semuanya deh, dimanapun berada. Masya Allah. Oke Mbak Aul, Oke. terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih Mbak Cahya. Mari kita tutup. Billahi taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.